bertemu lagi dengan Bu Yuni. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan soal TPM nomor 31 sampai 40. Yuk, segera kita mulai. Nomor 31. Di sini ada data nilai matematika. Kemudian kita diminta untuk mengubahnya dalam bentuk tabel. Maka jika ada data seperti ini, kita buat tabelnya. Di sini nilai matematika. Kemudian di sini jumlah. Di sini ada angka dari kecil dulu, ada angka 74. Kemudian ada angka 78. Kemudian ada angka 82. Kemudian ada angka 86. Kemudian ada angka 90. Dan terakhir ada angka 94. Sekarang kita hitung dulu yang 74. Di sini angka yang 74 kita coret 1, 2. Ada 2. Yang 78 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang 82 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 86 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 90 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang 92 ada 94 ada 1, 2 ada 2. Maka kita tinggal memilih di data mana yang sama dengan tabel yang kita buat. Nomor 32 ada sebuah tabel, kemudian kita diminta menentukan diagram batangnya. Maka kita buat diagram batangnya. Kita buat garis seperti ini, kemudian di sini kelas 1 yang laki-laki 12, yang perempuan 15. Maka di sini ada 2 garis nanti, yang laki-laki kemudian yang perempuan. Yang laki-lakinya ada 12, berarti di sini. Kemudian yang perempuan 15, berarti sampai di sini. Kemudian yang kelas 2. Kelas 2 itu ada yang laki-laki 16, sampai di sini 16 ya. Kemudian yang perempuan ada 12, berarti sama dengan di sini. Kemudian yang kelas 3 itu ada yang laki-laki 10 dan yang perempuan 14. Maka 10 di sini. Kemudian yang perempuan 14 itu di sini. Kelas 4-nya yang laki-laki ada 11. Yang laki-laki ada 11 berarti di sini. Sekitar di sini ya. Kemudian yang perempuan ada 15. Berarti di sini. Kemudian yang kelas 5 yang laki-laki 13 ada di sini, 10, 11, 12, 13 di sini. Sekitar di sini ya. Kemudian
yang perempuan ada 10 di sini. Kemudian kelas 6 laki-lakinya ada 15 sama dengan ini. Yang perempuannya ada 12 berarti di sini. Nah, di sini. Nah, anak-anak, kalau kita sudah membuat diagram batang seperti ini, tinggal kita cocokkan dengan jawaban yang ada di pilihan gandanya. Nomor 33. Di sini ada data lompat tinggi siswa kelas 6, kemudian kita diminta untuk mencari modusnya. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Maka kita lebih mudah kalau menggunakan tabel. Kita buat tabel terlebih dahulu. Di sini ada angka berapa saja tingginya itu? 120, 121, 122, 123 dan 124. Kemudian di sini jumlah. Yang 120 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang 121 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 122 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang 123 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang 124 ada 1. Ada 1. Maka dari sini yang jumlah yang paling banyak adalah 6, yaitu dengan tinggi 121. Jadi modus dari data tersebut adalah 121. Nomor 34, di sini ada diagram lingkaran. Kemudian di situ ada buku cerita, buku pengetahuan, buku komik, majalah dan ensiklopedia. Diagram tersebut menunjukkan data buku yang gemar dibaca siswa SD Pelangi. Siswa yang gemar membaca komik 16 anak lebih dari siswa yang gemar membaca. Berarti ini selisih yang gemar membaca komik dan yang gemar membaca buku pengetahuan. Banyak siswa yang gemar membaca buku ensiklopedia adalah, nah, anak-anak, jika menghadapi soal seperti ini, yang pertama kali harus kita kerjakan adalah menghitung persentase semuanya. Di sini ada tanda siku-siku dan di sini persen. Maka di sini adalah 1/4 lingkaran. Kalau satu lingkaran itu 100%, maka 1/4-nya adalah 25%. Nah, kemudian di sini ada garis lurus. Kalau garis lurus ini adalah setengah. Kalau setengah lingkaran berarti 50%. Di sini sudah ada 25, maka 50 dikurangi 25 masih 25, dikurangi 16 ada 9%. Maka yang ensiklopedia ini adalah 9%. Sehingga separuh ini jika dijumlahkan 50%. Kemudian separuh yang atas ini semua 50%, tapi di sini buku ceritanya 38%. Jadi buku pengetahuannya ada 12%. Jika dijumlahkan semuanya harus totalnya 100%. Jika tidak 100%, maka pasti ada yang salah hitungnya. Kemudian langkah kedua di sini diketahui lebih dari siswa. Jadi selisih antara yang gemar membaca
komik, selisih yang gemar membaca komik dan yang membaca buku pengetahuan. Ada 16 anak. Nah, kita cari dulu selisihnya. Yang komik itu ada 16, yang pengetahuan ada 12. Berarti selisihnya 16% dikurangi 12% sama dengan 4%. Nah, anak-anak, 4% ini adalah 16 anak. Sama dengan 16 anak. Nah, yang ditanyakan banyak siswa yang gemar membaca buku ensiklopedi. Nah, yang membaca ensiklopedi ini ada 9%. Maka cara mencarinya adalah 9% dibagi 4%. Ini yang ditanyakan, kemudian ini yang diketahui kali yang diketahui. Persennya bisa dicoret. Kemudian 16 dibagi 4 itu 4. Maka jumlahnya adalah 9 kali 4, 36 anak. Sekali lagi ya, ini ulangi bahwa yang di atas ini persentase yang ditanya, yang bawah ini persentase yang diketahui, kali jumlah anak yang diketahui. Nomor 35. Di sini ada data nilai matematika siswa kelas 6. Kemudian kita diminta untuk mencari rata-ratanya. Maka caranya sangat mudah. Ini cukup dijumlahkan semuanya, ditambahkan, dibagi dengan jumlah siswanya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dibagi 16. Jadi ini dijumlahkan semua, kemudian dibagi 16. Ya, ini kalau jumlah nilai dibagi jumlah siswa. Nah, ini dijumlahkan hasilnya 1396 dibagi dengan 16. Maka hasilnya 87,25. Ini rata-rata. Nomor 36, di situ ada data kunjungan pasien klinik sehat seperti ini. Kemudian kita diminta untuk mencari modus kunjungan pasien di klinik sehat. Itu pada hari apa? Maka caranya ini juga sangat mudah. Jadi tinggal kita cari saja. Hari Senin itu ada berapa orang, tinggal dijumlahkan. Hari Selasa dan seterusnya sampai hari Minggu. Kalau di sini berarti kalau dijumlahkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Maka yang hari Senin itu yang ada di poli umum 35, yang di poli gigi 46, dan yang di poli anak 31. Itu semua dijumlahkan. Hasilnya hari Senin itu 112, hari Selasa 115, hari Rabu 113, hari Kamis 115, hari Jumat 114, hari Sabtu 116, dan hari Minggu 112. Nah, kalau sudah seperti ini anak-anak, tinggal kita cari yang paling banyak hari apa. Oh, ternyata 116, yaitu hari Sabtu. Jadi modus dari data tersebut adalah hari Sabtu. Nomor 37. Di sini ada tabel, yaitu daftar nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SD hebat. Kemudian yang ditanyakan, rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SD hebat adalah kita mencari rata-rata dari tabel. Maka caranya tinggal kita tambahi satu kolom lagi di sini. Kemudian kita kalikan antara nilai dengan jumlah. 7
78 kali 2 156, 80 kali 3 240, 82 kali 3 246, 85 kali 4 340, kemudian 88 kali 5 itu 440, 89 kali 3 itu 267, 90 kali 3 270, dan 93 kali 2 yaitu 186. Setelah dikalikan, maka ini kita jumlahkan. Ya, ini juga dijumlah. Ini jumlah siswanya ada berapa? 2 tambah 3 5 tambah 3 8 tambah 4 12 tambah 5 17 tambah 3 20 23 25. Jumlah siswanya 25. Kemudian ini juga dijumlahkan, semuanya dijumlahkan. Hasilnya 2145. Nah, untuk mencari rata-rata anak-anak, kita bagi antara ini jumlah ini dengan jumlah siswa. Jumlah nilai dibagi dengan jumlah siswa. Hasilnya 85,8. Nomor 38. Berikut ini data siswa SD Harapan Bangsa. Ya, ditunjukkan dalam diagram batang berikut ini. Nah, yang ditanyakan rata-rata siswa tiap kelas SD Harapan Bangsa adalah. Nah, dari data ini maka kita harus mencari banyaknya siswa kelas 1 sampai kelas 6. Yuk kita tulis di sini. Kelas 1 itu ada 14 ditambah 12. Dilihat tabelnya. Maka jumlah total kelas 1 ada 26. Kemudian kelas 2, ya silakan dilihat tabelnya, itu ada 13 ditambah 15. Jadi totalnya 28. Kemudian kelas 3 sesuai tabel ini ada 12 ditambah 14, yaitu totalnya 26. Kemudian kelas 4 itu ada 16 ditambah 9, yaitu 25. Kelas 5 ada totalnya 10 ditambah 17, itu 27. Dan yang kelas 6 ada 13 ditambah 11, totalnya ada 24. Nah, cara mencari rata-ratanya adalah ini dijumlahkan, jumlahnya seluruh siswa, ini ditambahkan, hasilnya 156, dibagi jumlah kelas. Jumlah kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 156 dibagi 6, hasilnya 15 dibagi 6 itu 2, sisa 3, 36 dibagi 6 itu 6. Jadi rata-rata setiap kelas adalah 26 siswa. Nomor 39, soalnya seperti ini. Rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SD Nusantara adalah 82. Andi, Budi, dan Chandra mengikuti ujian susulan. Andi memperoleh nilai 93, Budi 97, dan Chandra 88. Setelah nilai Andi, Budi, dan Chandra dimasukkan, rata-rata nilai ulangan matematika kelas 6 SD Nusantara menjadi 83. Banyak siswa kelas 6 SD Nusantara adalah titik-titik. Nah, anak-anak, kalau tadi jumlah sebelum ada 3 anak, itu
katakanlah ada A, kita tidak tahu ini berapa, kemudian rata-ratanya 82, nah ini dikalikan 82, dan ditambahkan nilai 3 anak yang susulan, yaitu ada 93 ditambah 97 ditambah 88 dibagi, maka jumlah seluruh siswanya adalah A ditambah 3 anak. Ya, A-nya itu berapa? Nah, ini yang kita cari, A ditambah 3 anak, seperti itu. Ini kalau sudah seperti ini rata-ratanya menjadi 83. Setelah ada 3 anak yang susulan, itu rata-ratanya menjadi 83. Jadi anak-anak ini nanti kalau dicari ini jumlah nilai, kemudian ini jumlah siswa. Jumlah nilai dibagi jumlah siswa sama dengan rata-rata. Sekarang kita mencari berapakah A-nya ini kita kurung ya. Maka A kali 82 itu adalah 82A ditambah ini dijumlahkan itu adalah 278 dibagi A tambah 3 sama dengan 83. Ya. Nah, anak-anak, ini ada pembagian atas dan bawah, ini bagi. Jika dipindah ruas ke sana maka menjadi kali 82A ditambah 278 sama dengan 83 kali ini. Kali A ditambah 3. Sekarang 82A ditambah 278 sama dengan 83 kali A itu 83A, kemudian 83 kali 3 itu 249. Kalau sudah seperti ini anak-anak, ini memang agak rumit ya, melalui beberapa langkah. Yang ada A-nya kita jadikan 1. Ini penjumlahan jika dipindah ruas menjadi kurang. Ini juga penjumlahan jika dipindah ruas menjadi kurang. Yang ada A-nya dijadikan 1, yang angka kita jadikan 1. Maka di sini 278 ini jumlah dipindah ruas sama dengan ini adalah ruas. Ini dipindah ruas jumlah menjadi kurang. Sama dengan di sini 83 A-nya tetap di sini. Kemudian yang ini penjumlahan dipindah ruas juga menjadi kurang 82A. Dikurangi 82A. 278 dikurangi 249 itu hasilnya 29 sama dengan 83A dikurangi 82A, maka tinggal 1A, cukup ditulis A. Maka di sini diketahui bahwa A-nya sama dengan 29. Apakah ini sudah selesai anak-anak? Belum. Karena ini baru A. Sementara yang ditanyakan adalah jumlah siswa kelas 6. Maka jumlah siswa kelas 6 ini adalah A 29 ditambah 3. Sama dengan 32 anak. Nomor 40. Soal nomor 40 adalah Perpustakaan SD Melati memiliki koleksi buku pelajaran sebanyak 2.200 buku. Buku PPKN sebanyak 478, buku matematika 482, buku IPA sama dengan buku IPS sebanyak 460 buku, dan selebihnya buku bahasa Jawa. Modus data tersebut adalah buku titik-titik. Nah anak-anak, jika kita menemui seperti ini maka kita harus mencari jumlah masing-masing buku. Kemudian yang terbanyak itu adalah modusnya. Yuk kita cari. Jumlah total seluruh buku adalah 2.200 dikurangi buku PPKN ada 478, ini dikurangi 19, 20,
11 dikurangi 4, 7, 1. Kemudian buku matematika itu ada 482 dikurangi 0, 4, 2, 1. Kemudian dikurangi buku IPA. Buku IPA sama dengan buku IPS masing-masing 460. 0, 14 dikurangi 6 itu 8, 11 dikurangi 4 itu 7. Kemudian buku IPS itu juga sama 460, maka menjadi 0, 2, 3. Dan selebihnya buku bahasa Jawa, maka buku bahasa Jawanya ada 320. Nah, ini kita sudah ketemu nih buku PKN-nya, ketemu matematika, IPA, IPS, bahasa Jawa, dan yang paling banyak ternyata 482 yaitu buku matematika. Jadi modusnya adalah buku matematika. Ya anak-anakku, demikian tadi pembahasan soal TPM kita pada video kali ini nomor 31 sampai 40. Semoga bermanfaat untuk belajar kalian di rumah. Kita terus berdoa semoga pandemi lekas berlalu dan kita bisa belajar bersama lagi di sekolah. Bu Yuni akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.